Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadisnya itu dan saya ditampakkan dalilnya ini, tahunnya ini. Yang ada dalam benak saya adalah bukan hanya terjadinya peristiwa ini. Kalau dalam persepsi saya, yang saya khawatirkan justru Imam Mahdi yang akan dibaiat tahun depan. Allah. Juga hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus moderator yang di samping saya ini, Al Ustad yang dirahmati Allah. Ya, ini moderator akhir zaman insyaallah. Kalau saya bukan ustaz akhir zaman. Ternyata berat menjadi ustaz akhir zaman ya. Salah bicara nanti ditangkap. Ya, maka saya berbulat tekad untuk tidak lagi menjadi ustaz akhir zaman. Saya sudah berbulat tekad untuk menjadi ustaz akhir bulan insyaallah. Karena kalau ustaz akhir bulan paling urusannya dengan istri di rumah. Tiap akhir bulan. Baik ya, Alhamdulillah. Saya bertanya, tempo hari kita sudah pembahasan sampai mana akhir zaman? Ibu-ibu masih ingat Bu? Terakhir kita membahas apa di sini? Indonesia menjadi negara yang berpeluang untuk memimpin, maksudnya memicu kebangkitan Islam. Duhan sudah dibahas? Duhan belum dibahas? Udah. Baik, kita lanjutkan saja materinya. Mudah-mudahan ini melanjutkan ya, mudah-mudahan melanjutkan. Baik, sebelumnya kita coba reorientasi kembali bahwa kita tidak lagi ragu bahwa saat ini kita berada di akhir zaman. Betul ya? Ya, Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan dalam hadisnya, "Bu'ithtu ana wa sakahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini. Jadi angka 2 ini dari dulu udah disyaratkan Rasulullah. Ya, walaupun sudah selesai, tapi sebetulnya ini isyarat nanti yang kedua tadi yang saya bahas, merah sama putih. Ya, ini merupakan warisan Rasulullah. Wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan Allah memberikan 2 pusaka padaku, pusaka merah dan pusaka putih. Jadi angka 2 tetap akan berlaku sampai nanti umat Islam kembali bangkit di Indonesia. Jadi tetap begini ya. Gini apa begini? Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengisyaratkan jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah merenggangkan sedikit. Yubaidu baidan qalilan bainahuma. Nah, Rasulullah menyatakan ini 14 abad yang lalu. Maka hari ini kita akan mengatakan apa antara kita dengan kiamat? Bainana wa bainasa, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau gini isyarat kedekatan kiamat, kalau sudah begini, wah bahaya. Kalau ini kedekatan, kalau ini kejadian. Kalau kiamat kan hancur ya. Ya gini isyarat. Isyarat dekat kehancuran. Kalau begini, hancur. Maksudnya apa, Mas? Baik. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Ada hadis lain yang belum saya sampaikan di sini, dan ini berat saya menyampaikannya. Mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim yang didukirkan oleh Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. La min asyratisah, ala inna min asyratisah. Ingatlah bahwa sebagian dari tanda-tanda kiamat akan terjadi, anturfa al-asrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah dari sebagian tanda kiamat akan terjadi adalah naiknya orang-orang buruk memimpin satu kaum dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat. Ya, itu hadisnya sahih. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana ya. Jangan bilang di Indonesia, di Mesir. Ya, Muhammad Mursi disingkirkan, Abdul Fattah As-Sisina naik. Nah, seperti itu ya wabilah. Ya. Kenapa, Mas? Baik, nah itu merupakan tanda-tanda memang kita berada di pintu gerbang kiamat. Orang-orang yang benar dibohongi, yang jujur didustakan. Para pembohong dibenarkan,
kemudian para pengkhianat memimpin satu kaum, memimpin satu bangsa. Itu tanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Baik ibu rahimakumullah, dan Rasulullah SAW pun menegaskan kepada para sahabatnya, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh, karena betapa jaraknya telah dekat. Itu Rasulullah, apalagi kita. Ya. Baik, kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36, ini sudah kita bahas ya, sudah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah bagi kita untuk beramal itu sampai dengan hin. Hin di dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, di dalam ayat ini ya, walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi ada daratan untuk membangun peradaban manusia, peradaban kalian. Wa mataun, dan juga perhiasan, ilahin sampai dengan hin. Hin ternyata ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai terbitnya matahari dari barat. Ada satu jamaah bertanya pada saya, Ustadz, apakah betul tahun depan akan terjadi dukhan? Oh, saya kaget ada ibu bertanya begitu. Ibu, dari mana ibu tahu? Kenapa ibu bertanya demikian? Referensi ibu dari mana bertanya begitu? Gini Ustadz, ada Ustadz kita berkata begini, bla 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 bla. Oh iya. Coba ibu perlihatkan pada saya buktinya. Maka betul, beliau kirimkan URL kepada saya. Lalu saya buka, memang guru kita menyampaikan itu. Sekali lagi itu baru prediksi. Prediksi kalau dukhan dikhawatirkan terjadi tahun depan. Ya, itu berangkat ada satu hadis, tapi hadisnya pun ada saya temukan di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim fi Akhir Zaman karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin, di mana diceritakan di sana bahwa ada hadis, namun hadis ini tidak begitu kuat ya. Hadisnya lemah. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Maudhu' tahu ya Bapak Ibu? Kalau dhaif itu masih ada sanadnya, masih ada perjalanan hadisnya. Tapi kalau maudhu' itu hadisnya palsu. Nah, hadis yang disebutkan ini terkategori dhaif dan ada yang mengatakan maudhu'. Seperti apa hadisnya? Nah, saya coba kita lihat. Ya. Baik, kita dengar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadisnya itu Pak Nuslian. Jadi banyak beberapa ulama mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dhaif karena sosok yang bernama Nu'aim bin Hamad ini dia kurang thiqah. Ya, dia tidak kuat.
Apakah dari sisi hafalannya ataupun dari sisi kepribadiannya. Karena ahli hadis ini dia harus betul-betul terjaga, luar biasa. Makanya disebut Al-Hafiz. Jadi ketika disebutkan ada seorang ulama disebut Al-Hafiz, bukan berarti dia hafal Quran 30 juz, bukan. Al-Hafiz itu dia hafal hadis. Orang yang hafal hadis sudah pasti dia terjaga perilakunya, terjaga akhlaknya, terjaga iman Islamnya. Sehingga jika ada periwayat hadis yang pelupa, maka hadisnya dhaif. Jika ada periwayat hadis yang pernah selfie di sebuah taman, di belakangnya ada banyak ya kayak gitulah ya, nah itu dhaif juga. Bahkan jika ada perawi hadis yang merokok, itu dhaif hadisnya, batal hadisnya. Kok ujung-ujungnya perokok, Ustaz? Emang perokok itu buruk kok? Enggak ya. Insya Allah ada kok perokok yang masuk surga. Ada yang perokok di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, di luar nggak tahu. Ini yang biasa di luar suka ngerokok. Tapi jangan khawatir memang ya. Perokok pun katanya ada yang masuk surga. Ada dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya para perokok masuk surga. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu akan masuk surga. Cuman ketika di surga ya, saat di surga akan merokok, di surga nggak ada api. Api ada di neraka. Jadi kalau ingin ngerokok ya harus ke neraka dulu ngambil api. Gimana? Ya, baik. Jadi betapa terjaga seorang periwayat hadis. Nah, ada yang mengatakan kalau Nu'aim bin Hamad ini kurang siqah. Ya, kalau tidak salah saya pernah, ini udah lama sekali saya membaca kitab ini, bahwa Nu'aim bin Hamad mengomentari Imam Bukhari pernah mentahris sebuah hadis di dalam kitabnya, di mana hadis ini memiliki sanad yang memunculkan nama Nu'aim bin Hamad di dalam rijalul hadisnya, dalam sanadnya. Oh, berarti di dalam pandangan Imam Bukhari beliau tidak lemah. Buktinya nama itu dimunculkan dalam sanad hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, namun bagaimanapun juga para ulama banyak yang mendhaifkan hadis ini. Satu catatan kita, jika ada sebuah hadis dhaif, maka jika dia terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka hadis itu menjadi sahih. Ini dalam ilmu mustalah hadis. Baik, Bapak-Bapak, isi hadis itu berbicara tentang kejadian demi kejadian yang dimulai dari pertengahan Ramadan. Tadi dibicarakan apabila 15 Ramadan jatuh hari Jumat, maka akan terdengar suara ledakan dahsyat di alam semesta, terdengar oleh semua manusia di alam semesta ini, di bumi ini. Kemudian juga di bulan Ramadannya akan terjadi huru-hara. Huru-hara ini maksud bisa jadi hujan meteor, gempa bumi, dan gunung-gunung meletus. Kemudian di bulan Zulqa'dah semua kabilah akan berselisih. Apakah kabilah Arab? Kalau Rasulullah menyebutkan sebuah kabilah, kemungkinan besarnya adalah kabilah Arab. Artinya di Saudi Arabia, artinya di sekitar Mekah dan Madinah akan terjadi banyak peperangan. Berbalik, kemungkinan besar memang ada beberapa hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan di akhir zaman nanti menjelang kemunculan Imam Mahdi itu akan berbalik. Mekah Madinah yang sekitarnya jadi tidak aman, akan banyak pertentangan, bahkan akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Dan itu pertanda Imam Mahdi segera dibayar. Pertumpahan darah ini terjadi akibat 3 orang laki-laki yang berperang, berebut kekuasaan setelah matinya ayah mereka. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Di sini belum dibahas. Belum, Bu? Belum, Pak? Ya, baik, kita bahas di sini ya, insya Allah. Ya, ini sedang dibahas. Baik. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja karena yang naik memimpin adalah Imam Mahdi. Maka terjadilah peperangan saat itu, sehingga di bulan Zulhijjahnya itu banyak yang bertumpah darah dan banyak yang terbunuh hingga bulan Muharram sampai tahun 1442 Hijriah. Dan peperangan itu terus berlanjut kalau memang di situ ada Imam Mahdi sampai Islam zahir di seluruh dunia. Ya.
Tidak berhenti peperang tadi sampai perang melawan Dajjal, sampai peristiwa perang melawan Ya'juj, bukan perang, sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak terhenti, luar biasa. Nah, 1441 Hijriah ini kalau dilihat di kalender, 1 Ramadan akan jatuh hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 24 April, dan 15 Ramadan juga jatuh hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 8 Mei. Sementara tahun depan tidak bertepatan dengan hari Jumat, tahun depannya juga tidak. Jadi hanya tahun ini 1441 Hijriah inilah hari Jumat itu tanggal 15 Ramadan, jatuh pada hari Jumat. Nah, dari sini kenapa guru kita Ustadz beliau ini ya memprediksi dukhon terjadi tahun depan. Itu kan prediksi. Kan nggak apa-apa memberikan pandangan. Nah, tidak menyatakan ini pasti, ini mutlak. Enggak, ya wafillah. Jadi jangan dibesar-besarkan dalam hal pernyataan beliau ini. Yang jelas pernyataan beliau ini maksudnya adalah prediksi. Tidak mutlak benar. Ya, tapi beliau mengingatkan kita untuk segera bertobat, segera hijrah, segera beramal. Dan kaum bersedekah yang terbaik ini saatnya sekarang. Sedekah yang terbaik. Kenapa ya? Karena suatu saat kita akan kehilangan momen sehingga kita tidak bermanfaat lagi yang namanya sedekah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadisnya itu dan saya ditampakkan tarilnya ini, tahunnya ini. Yang ada dalam benak saya adalah bukan hanya terjadinya peristiwa ini. Kalau dalam persepsi saya, yang saya khawatirkan justru Imam Mahdi yang akan dibaiat tahun depan. Ya, kalau dukhonnya ini memang kami sudah ngobrol ya, berbeda pendapat mafi muskilah, dan kami tetap bersama-sama kok. Baik beliau dengan saya tetap menjadi pembina wan ummah. Kami tetap bersama-sama. Ya, walaupun berbeda pandangan, yang jelas harus ada Quran dan hadisnya, dalilnya. Yang saya pandang bahwa justru yang saya khawatirkan itu terjadinya pembayatan Imam Mahdi tahun depan. Pernah mendengar berita ini ya? Seorang pengawal pribadinya Raja Salman itu dikabarkan meninggal dunia. Berita yang kita dengar adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham ini, beliau meninggal dunia tertembak ketika adu mulut bersama temannya. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal dalam hal pengawalan sejak zaman Raja Abdullah. Ya, Al-Fagham pernah menjadi pengawal pribadi Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman. Memang Al-Fagham ini sudah mahir sekali dan cekatan dan jeli melihat bagaimana bahaya-bahaya ini akan mengancam raja-raja Arab. Ya, pangkat terakhir ini Mayor Jenderal. Nah, yang saya tahu, beritanya tidak demikian. Bukan karena perselisihan dengan temannya sehingga sampai beliau ditembak. Ini berita lain yang saya dapatkan dan ini langsung dari sana. Raja Salman ini berkali-kali dalam upaya penembakan, pembunuhan. Yang pertama tidak berhasil. Seseorang yang diduga akan menembak Raja Salman itu ketahuan mengeluarkan senjata. Begitu senjata dikeluarkan, langsung askar itu menangkapnya dan menggerbeknya, diseret dia di bawah jauh. Raja Salman langsung dijauhkan dan diselamatkan. Aman tuh, selamat saat itu. Yang kedua betul-betul ditembak, tapi meleset, tidak kena ke Raja Salman. Itu ada di kepala bagian di atas kepalanya, bagian sebelah kanan. Langsung beliau ditangkap, dilindungi, lalu dibawa ke bunker. Nah, yang ketiga itu kemarin, beberapa minggu yang lalu, itu betul-betul ditembak. Namun posisinya Al-Fagham betul-betul ada di sampingnya dan melihat betul itu orang itu pasti menembak. Maka Al-Fagham dengan sigap menghalangi arah datangnya peluru. Maka peluru tidak menembus Raja Salman, tapi menembus beliau. Maka beliau pun meninggal dunia. Dan ini orang terkuat. Selama ini Raja Salman selalu terlindungi aman, qadarullah, Allah memberikan pengawalan yang sangat luar biasa dari Al-Fagham. Dan ternyata memang saat itu Al-Fagham terbunuh. Sehingga sekarang tidak ada lagi orang sekuat Al-Fagham yang bisa melindungi Raja Salman. Sehingga ancaman bagi Raja Salman ini besar. Ada beberapa putra mahkota yang memang mereka berambisi untuk menyingkirkan Raja Salman.
Kalau kita lihat sejarah Saudi Arabia, dulu istilahnya bukan Saudi Arabia, namanya adalah Najd. Ya. Dan ketika sosok yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud memimpin sebuah kerajaan besar Mekah Madinah, maka beliau kemudian menyatukan 13 kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitar Mekah Madinah. Ya, dan itu dilakukan pada tahun 1932, tepat pada tanggal 23